Semuanya, perkenalkan nama saya Zara Cipta Damai dengan NIM 2024 081007. Nah, video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok dari mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Nah, sebelum itu di sini ada kelompok saya, itu ada Fauzan dan ada Ardiansyah. Di sini kita mengambil judul Job Finder. Terus menggunakan metodologi Radit. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Nah, perkembangan teknologi informasi itu telah mengubah proses rekrutmen tentang kerja. Namun informasi lowongan masih tersebar di berbagai platform dan pengiriman dokumen lamaran seperti CV kurang efisien. Nah, sebagai solusinya itu kita mengembangkan aplikasi mobile Job Finder yang mengintegrasikan pencarian pekerjaan dan pengiriman lamaran dalam satu platform. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana melakukan pengujian perangkat lunak pada aplikasi Job Finder dengan berbagai metodologi pengujian yang relevan. Terus tujuannya itu memverifikasi seluruh fitur utama, menganalisis logika, terus internal, serta mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Untuk ruang lingkupnya itu pengujian fitur utamanya ada regis, login, pencarian lowongan, terus upload CV, terus apply job, notif, terus profil, dan review perusahaan. Nah, selanjutnya ini dalam pengembangan aplikasi ini tuh kami menggunakan metodologi Radit. Itu digunakan sebagai tahapan pengembangan perangkat lunak Job Finder. Nah, yang pertama itu ada rencana, itu identifikasi masalah, pencarian kerja, dan menentukan tujuan pengembangan aplikasi. Outputnya itu dokumen kebutuhan awal sistem. Terus untuk berikutnya itu ada analisa, itu identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Terus outputnya itu dokumen analisis kebutuhan. Terus yang selanjutnya itu ada desain. Desain itu untuk merancang antarmuka kayak user flow, flow system, terus class diagram. Untuk outputnya dokumen desain sistem. Selanjutnya ada implementasi, itu untuk membangun aplikasi menggunakan Flutter dan Freebase sebagai backend. Outputnya itu aplikasi Job Finder. Terus selanjutnya itu ada testing, itu pengujian black box, white box, UAT, terus regression testing, dan object oriented testing. Itu outputnya laporan hasil pengujian. Untuk selanjutnya ini ada analisa dan desain sistem. Analisa ini menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional, sementara tahapan desain menerjemahkan hasil analisis ke dalam rencana antarmuka, alur sistem, dan struktur berorientasi objek. Untuk kebutuhan fungsionalnya itu ada 9 fitur. Yang pertama itu registrasi akun, terus login, melihat lowongan, detail lowongan, upload CV, apply job, profil pengguna, terus review, dan terakhir itu ada notifikasi. Kalau untuk kebutuhan non fungsionalnya itu ada antarmuka sederhana dan mudah digunakan, respon cepat, tersimpan aman, berjalan pada Android, serta tampilan responsif dan konsisten. Untuk selanjutnya itu perancangan sistem. Alur utama penggunaan aplikasi Job Finder itu dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, melakukan regis atau login, lalu mengakses halaman utama untuk mencari lowongan, menggunakan CV, dan mengirim lamaran. Itu yang pertama ada splash screen, terus onboarding, terus selanjutnya ada regis atau login, terus yang selanjutnya ada home, detail lowongan, terus upload CV, play job, terus konfirmasi lamaran, dan yang terakhir itu notifikasi. Selanjutnya ada
black box testing itu pengujian black box dilakukan untuk mengevaluasi fungsi-fungsi utama aplikasi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode program. Setiap skenario diuji dengan input valid atau tidak valid. Nah, di sini kita sudah menguji dari regis sampai notifikasi, itu semuanya sudah berhasil atau valid. Nah, selanjutnya ini ada white box. Jadi white box ini yang pertama itu ada start, terus input email dan password, terus validasi kelengkapan data, terus validasi email terdaftar, validasi password, terus masuk ke home. Jika itu valid, jika tidak valid pesan akan error terus berhenti. Terus kalau misalnya udah masuk home itu juga udah end. Di sini ada flow grab loginnya. Ini ada 1 sampai 8. Nah, sini white box testing difokuskan pada modul login menggunakan metode basis path testing. Analisis dilakukan melalui flowchart, flow graph, cyclomatic, complexity, dan independent path untuk memastikan logika internal program berjalan dengan baik. Ini perhitungan cyclomatic complexity. Nah, itu E-nya itu ada 8, N-nya itu ada 10. Jadi itu hasilnya itu 4. Nilai kompleks yang rendah itu menunjukkan logika program sederhana, udah diuji dan dipelihara. Sini ada path 1-nya itu untuk login yang berhasil, dan ada path 2-nya untuk login yang gagal setelah diuji. Terus ini ada UAT, itu UAT itu user acceptance testing. Pengujian itu dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi Job Finder berdasarkan tampilan, kemudahan, dan stabil sistem. Di sini ada pengujiannya. Terus regis testing itu pengujian dilakukan setelah penambahan fitur review perusahaan. Seluruh fitur utama diuji kembali menggunakan skenario yang sama seperti pada black box testing. Hasil pengujiannya itu seluruh fitur utama tetap berjalan normal, tidak ditemukan bug baru maupun penurunan performa. Sistem dinyatakan stabil. Nah, selanjutnya ini ada object orient testing dan matrix model. Nah, pengujian berorientasi objek dilakukan pada 5 kelas utama: user, job, CV, review, dan notifikasi. Seluruh metode dan integrasi antara kelas berjalan sesuai rencana. Evaluasi metrik model menunjukkan kualitas rancangan yang baik. Nah, ini ada total kelas, total metodenya, terus integrasi antar kelas, tingkatan keterkaitan coupling rendah karena setiap kelas hanya berinteraksi dengan kelas yang dibutuhkan. Tingkat cohesion tinggi karena setiap kelas memiliki tanggung jawab spesifik. Untuk mainability-nya, struktur aplikasi itu dirancang modular sehingga mempermudah perbaikan bug maupun pengembangan fitur baru tanpa memengaruhi keseluruhan sistem. Nah, selanjutnya ada implementasi dan pemeliharaan dan kesimpulan. Implementasi sistem menggunakan strategi facet implementation secara bertahap. Persiapan uji coba, pilot project, evaluasi, dan implementasi penuh. Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala melalui 4 jenis kegiatan. Yang pertama, korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Nah, sekarang saya ingin lanjut untuk mendemokannya. Di sini itu pertama regis.
kita coba untuk masuk untuk membuat akun baru. Nah, di sini nama saya kan Sarah. Nomor teleponnya kita cek aja. Emailnya. Kita langsung aja buat akun. Nah, di sini udah berhasil ya. Kita coba login. Kita coba login tanpa regis. Terus misalnya kita coba untuk yang gagal dulu. Nah, di sini tidak bisa login ya. Terus kita coba yang benar. Di sini langsung bisa masuk ke home. Nah, selanjutnya kita coba ngelihat detail lowongannya di sini. Untuk detailnya di sini. Itu udah berhasil. Terus kita coba upload CV. Nah, di sini udah lamaran terkirim, ini udah berhasil. Terus untuk reviewnya atau ratingnya di sini. Nah, di sini udah ada beberapa yang rating. Selanjutnya ini ada notifikasi. Di sini notifikasinya. Ini misalnya habis ngirim lamaran, dia langsung ada lamaran dikirim. Ini yang baru regis juga ada notifnya. Oke, kita lanjut ke adminnya. Admin kita langsung chat di sini aja biar cepat. Nah, di sini udah masuk ke admin. Dan di admin ini tuh ada portal untuk HR-nya. Di sini ada di sini itu bisa ngelihat siapa aja yang habis mengirim lamaran. Dan dia juga bisa untuk lihat home-nya. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.